Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tung Fitri Haji, guru SMA Negeri 3 Lingga, sekaligus mahasiswa EPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan Pertama LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Berikut ini saya akan menampilkan proses uji komprehensif PPG PAI tahun 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi materi yang saya gunakan dalam RPP yang sudah saya pilih dari akun uji komprehensif, saya memilih materi pokoknya aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari materi ini saya melihat KD-nya, kompetensi dasarnya, yaitu 3.3-nya menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jamid, dan Al-Adlu, dan Al-Akhir. Sehingga saya kembangkan ke IPK di situ, menelaah makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adlu, dan Al-Akhir. Dan saya kembangkan ke dalam materi, maka materi bahan ajar saya di situ saya membagi menjadi 4 poin, Pak. Poin yang pertama, sebagai pengantar pengertian Asmaul Husna dan juga dalil Asmaul Husna, kemudian masuk kepada makna dari Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adlu, dan Al-Akhir. Dan juga saya kembangkan bagaimana perilaku-perilaku yang dapat diteladani dari cerminan sifat-sifat Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mukmin, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adlu, dan Al-Akhir, Pak. Baik itu, Pak. Yang pertama itu pengertian Asmaul Husna. Pengertian ini hanya untuk pengantar saja, Pak. Dalam arti kalau kita di IPK-nya apa? Di IPK-nya ini, Pak, menelaah makna Asmaul Husna, Al-Karim, menelaah. Jadi lebih banyak pengertian makna dari Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Pak. Pengembangannya di situ. Menelaah ya. Menganalisis gitu. Menganalisis KD-nya, Pak. Gimana ini? KD-nya menganalisis. Ya. Kemudian saya jawab. Kalau menelaah gimana? Bisa mengukur nggak? Bisa, Pak, menelaah itu bagian dari masih belum ini. Kalau menelaah itu jadi belum merupakan perilaku yang dapat diukur, itu sama saja ya. Jadi biasanya bisa membedakan misalnya. Tapi begini, Pak, saya kasih ini kan. Menelaah itu masuk ke kategori menganalisis, Pak. Di KKO-nya. Menelaah. Iya, KKO-nya, Pak. KKO-nya indikatornya. Iya. Jadi menelaah itu masuk kategori KKO turunan dari menganalisis, Pak. Oh, gitu ya. Karena menelaah di sini bukan menelaah mengidentifikasi, tapi menelaah secara rinci. Iya, betul, Pak. Nah itu. Gitu. Itu ya. Menelaah ya. Menelaah itu jadi sudah bisa mengukur bahwa dia memiliki kemampuan menganalisis gitu ya. Betul, Pak. Iya. Menelaah ya. Kemudian sudah ya, hanya itu. Sama satu lagi, Pak, menghubungkan penjabarannya dari KD saya menghubungkan makna Asmaul Husna. Setelah siswa dapat menganalisis dan menelaah maknanya, siswa dapat menghubungkan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Sehingga di pengembangan materinya siswa tidak hanya tahu maknanya apa, namun siswa juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu, Pak. Ya, memang begitu ya, dari pengertian, kemudian bisa memahami maknanya, yang menelaah maknanya, kemudian
bisa Diterapkan. menerapkan ya, Ya. menerapkan dalam sehari-hari. Nah, memang ini kalau materi ya agak ini juga sebetulnya karena kan materi itu sangat Panjang Pak. luas ya. Kemudian luas, juga kalau diperdalam bisa diperdalam ya. Iya Pak. Jadi dari Asmaul Husna itu sudah memahami pengertiannya ya, kemudian menelaah ya, artinya bisa memahami maknanya. Iya. Nah, itu apa kira-kira yang diharapkan pada siswa selain misalnya langsung dapat misalnya terlihat dalam perilaku keseharian? Coba kira-kira apa itu? Harapannya di satu sisi siswa juga bisa meyakini Pak. Jadi Ya, jadi betul ya. Jadi ada meyakini. Jadi ada mengetahui dulu. Dalam istilah agamanya itu ma'rifah. ya, Imam Ghazali itu pernah mengatakan bahwa bagaimana cara mengetahui Tuhan itu? Ya, ma'rifah kepada Tuhan itu. Nah, itu melalui asma'nya, ya, melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya katanya. Nah, baru kalau sudah mengetahui melalui asma dan sifat-sifatnya, itu bisa ada muncul perilaku ketaatan ya. Ya, Ada perilaku ketaatan, dan ketaatan itu bentuk ibadah kepada yang maaf. Tuhan yang betul-betul kita ketahui gitu. Baik Nah, Pak. kemudian ada perilaku yang bersifat sosial ya. Itu Ya. dari pengetahuan-pengetahuan itu. Ya. Ya, misalnya kalau tadi Al-Karim ya, Al-Matin, nah itu akan berakibat apa gitu Ya, kepada orang membiasakan yang diri ya. mengetahui itu. Kira-kira apa? Nanti setelah itu sosialnya, sikapnya nanti siswa bisa membiasakan diri. Contoh Al-Karim, kita bisa mengambil makna dari Al-Karim yaitu dermawan gitu Pak. Sehingga siswa bisa membiasakan diri dermawan terhadap orang yang membutuhkan, kemudian bisa ke yatim piatu begitu Pak. Terus Al-Matin kokoh, jadi kita bisa menarik maknanya nanti untuk membiasakan diri untuk tidak hanya sekedar dia paham, tapi dia bisa menjadi sikap sosialnya lah gitu ya Pak, sikap sosialnya di masyarakat dia kokoh pendirian. Artinya ketika ada teman yang mengajak untuk mungkin berbuat yang tidak baik atau untuk mungkin katakanlah bolos sekolah, nah dia kokoh pendirian, wah dia tidak baik, jadi sehingga dia membentuk religiusitas spiritual dalam dirinya Pak gitu. Ya, betul ya. Jadi ini dengan cara bukan meniru ya, karena tidak akan ada yang sama begitu ya. Iya betul. Dia hanya meniru di dalam sifatnya saja, Ya. meskipun tidak akan sama ya gitu, sifat karim pada Allah dengan karim pada manusia ya, Ya, dan betul Pak. sebagainya. Ya, mungkin itu sajalah ya Baik Pak. yang saya tanyakan terkait materi. Atau kalau misalnya di sini nggak membedakan antara asma dan sifat misalnya, nggak? Enggak Pak. Kenapa nggak? Nanti sifat itu ada tersendiri Pak materinya Pak. Tapi kita singgung-singgung Pak. Oh iya. Ah, Ya, maksudnya kan untuk supaya membedakan saja. Tadi kan ada menganalisis ya. ya. Nah, itu juga dengan memberikan perbedaan itu biasanya, atau pengertian, tadi ada pengertian itu biasanya dengan memberikan atau membedakan hal yang hampir sama, karena sifat dan asma itu kan bisa jadi sama ya, Ya, bisa betul. juga berbeda. Silahkan asal ada argumentasinya. Ya, jadi kalau sifat di sini kan kita tahu Pak, sifat wajib Allah kan itu ya ada 20 itu ya Pak, yang wujud, kita bako. Memang dari sifat ini dan asmaul husna itu ada ininya, ada keterkaitannya Pak. Ada keterkaitannya, hampir berkaitan, namun pada fokus pembahasan materi yang akan saya sampaikan dengan siswa ini dibatasi dari 7 asmaul husna itu Pak. Cuma untuk pengembangan material advance-nya kita boleh nanti di dalam proses pembelajaran kita kaitkan begitu. Ya, cukup mungkin dari saya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sudah ngaji Pak.
Sudah baca Quran belum? Sudah Pak, video Oh, call sudah. tadi Pak. Mau Pak? Atau Saya nggak tahu soalnya Mas. Iya, tadi kan Pak Jenal Bustomi di grup kalau ini boleh video call, jadi saya tadi mohon izin kepada Pak Jenal Pak. Gitu, Pak. Baik ya. Baik Pak. Jadi gini Pak, saya melihat di sini di RPP ya, walaupun nanti akan saya tanya lisan ya. Jadi di sini RPP-nya sudah lumayan bagus, tapi irisan antara pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Iya ini Pak. kurang mudah dibaca Pak ya. Nah, itu Oh karena iya Pak. Baik Pak. harusnya mau ditabelkan Pak, lebih Oh, baik Pak. Baik, Pak. irisannya kelihatan gitu. Oh, Sehingga pada saat menyajikan masalah dengan mengamati itu gimana proses beririsannya, sehingga Oh. mudah saya orang lain pun seandainya gini Pak, RPP yang baik RPP yang baik itu adalah RPP yang mudah pahami gitu. dipahami orang dan dijalankan orang. Baik Pak. Seandainya Bapak berhalangan tidak bisa memfasilitasi pembelajaran kan dilaksanakan oleh guru piket kan Pak? Iya baik Pak. Betul. Nah itu sehingga RPP itu harus berlaku untuk semua orang, bukan untuk diri kita. Oh iya. Iya, Berarti Ya, saya Pak. ini menambahkan tabel saintifiknya ya Pak di sampingnya iya ya, Pak? sehingga antara scientific dengan problem based learning itu atau ini apa? Kalau saya dimasukkan Pak, diintegrasi di situ Pak. Iya, tapi kan kalau ditabelkan misalnya antara komponen menanya, mengamati, Iya. ada tahap sintaknya itu gimana tuh beririsannya sehingga Oh, mudah. Iya Pak. Gitu. Baik Pak. Sehingga di mix ya, nah itu melakukan mixnya itu kan kelihatan mudah Iya Pak. kalau dibuat tabel mengiriskan antara 5M dengan model pembelajarannya. Pembelajaran. Nah itu, ini apa discovery learning apa nih? PBL Pak. Oh, PBL ya, PBL-nya itu kan kelihatan kan PBL ada sintaknya Pak. Ya kan di RPP di sampingnya sudah ada Pak sintak PBL di RPP ada, cuma yang Ya tapi tidak dimixkan. Iya, benar nggak? saintifiknya. Nah, itu akan susah. Sehingga orang pada saat Bapak tidak bisa berkenan memfasilitasi secara langsung kepada siswa peserta didik dan digantikan guru yang lain, itu kan kebingungan mereka itu. Oh baik Pak. Tidak langsung paham pasti. Baik Pak. Pasti dia harus merenung-merenung dulu. Benar nggak? Iya. Gitu. RPP yang baik itu mudah dilaksanakan oleh semua orang. Ya. Baik, Ini Pak. jadi catatan. Baik, Pak. Jangan sampai RPP hanya dimengerti oleh diri kita sendiri. Oh baik Pak. Baik. Nah, ini ya. Baik, di sini nah saya ingin tanya, nah TPACK yang digunakan Bapak ini kan melalui tayangan video. Nah, video yang seperti apa Pak yang ditampilkan isinya? Video yang ditampilkan di sini itu Pak, saya kan pertama menampilkan PowerPoint Pak. PowerPoint, di dalam PowerPoint itu saya kasih, karena kita menggunakan problem based learning, di mana problem based learning ini sintak pertama adalah orientasi masalah. Yeah. Sehingga video pertama yang saya tampilkan untuk bahasanya itu memusatkan fokus peserta didik terhadap masalah sintak PBL, maka saya menampilkan video tentang persoalan. Yang saya tampilkan ini video tentang tawuran, Pak. Oh, ada masalahnya ya? Ada masalahnya, betul. Makanya kalau hanya nawayangkan video kan di sini masih disebutkan apa jenis videonya. Oh gitu. Oh ya maaf Pak. Iya, sehingga itu kan bisa aja video umum dan sebagainya. Oh iya betul. Karena tidak spesifik. Karena yang ditampilkan untuk kegiatan mengamati 5M-nya, termasuk menyajikan masalah, kan harus ada mengandung masalah. Ya. Sehingga pada saat siswa disuruh menanya itu mudah. Baik, betul. Ya, mengidentifikasi masalahnya. Ya Pak. Karena kegiatan menanya ini kan tidak bisa dilepas dari kegiatan mengamatinya. Ya. Karena lanjutan, Ya, saling betul, lanjutan. berkaitan. Iya. Ya. Karena sering ada guru yang menampilkan video tapi atau Tidak, apa demonstrasi masalah gitu ya, Pak. tapi tidak kelihatan masalahnya. Betul. Iya. Kalau Sehingga saya disuruh nanya siswanya mogok gitu. Oh iya, Mandi. betul. Karena Iya. tidak ada yang menjadi tantangan sehingga rasa ingin tahu mereka itu muncul. Iya Pak, betul. Gitu.
Jadi kuriositas si siswanya itu bingung karena apa? Kok ini videonya nggak ada masalah apa-apa kok? Iya Pak, betul. Sehingga yang ditanya hal-hal lain yang tidak diharapkan guru. Iya betul. Nah itu ya. Nah ini yang kadang-kadang mungkin karena ya ada sering saya temukan ya Baik, dalam pelatihan guru, kok asal nyajikan masalah, asal nyajikan video, padahal kan tidak selalu video yang menjadi bahan pengamatan, bisa membaca, bisa menyajikan artikel, bisa demonstrasi, kan banyak ya. Iya. Nah ini yang sering terjadi. Baik. Nah, ingat TPACK itu kan salah satu upaya dalam mengadaptasi tuntutan pembelajaran abad 21 ya dengan kemajuan global, benar nggak? Betul Pak. Tinggal digabungkan. Ya bagaimana siswa kita maju kalau gurunya tidak menerapkan teknologi dalam pembelajarannya, benar nggak? Betul Pak. Yang dipadukan dengan pedagogiknya. Nah di sini coba Pak, TPACK apalagi dalam pembelajaran daring sekarang ya, itu Ya. tuntutan. Ya. Kira-kira selain ini apa yang bisa Bapak melakukan inovasi dalam menerapkan TPACK? Ya Pak, jadi di sini saya kan menggunakan pembelajaran daring yang dua komunikasi Pak. Ya, Komunikasi yang pertama asinkronus, yang kedua adalah sinkronus. ya, Secara asinkronus, untuk siswa mempelajari materi-materi yang saya berikan terhadap siswa, maka siswa dapat mengakses melalui Google Classroom. Nah, Ya. jadi yang nomor 4 Pak, di dalam orientasi masalah di situ saya sudah menampilkan di RPP bahwa peserta didik juga mempersiapkan LKPD materi aja yang bisa diakses secara asinkronus melalui Google Classroom. Nah, Google Classroom ini adalah bentuk dari integrasi penerapan TIK dalam penyampaian materi pembelajaran begitu Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam pengintegrasian TIK dalam evaluasi pembelajaran, saya menggunakan di sini adalah dalam evaluasi pembelajaran Pak. Evaluasi pembelajaran saya di sini menggunakan Google Classroom, sehingga siswa bisa mengakses evaluasi dalam pembelajarannya mereka dari mana saja, kapan saja, dan juga lebih modern lah dalam arti lebih mengikuti perkembangan zaman. Kemudian poin yang terakhir yang mana saya strategi dalam arti pengintegrasian TIK dalam proses strategi pembelajaran. Dalam proses strategi pembelajaran saya menggunakan Google Meet Pak untuk pembelajaran sinkronus. Nah itu strategi untuk ketika kita mengalami persoalan di asinkronus atau di Google Classroom yang secara tidak langsung, maka saya sebagai guru juga membuka kegiatan pembelajaran secara sinkronus tatap muka seperti ini biar ada persoalan-persoalan ataupun apa yang kurang dipahami siswa lebih bisa dikomunikasikan begitu Pak. Baik. Nah sekarang saya tanya ini karena kaitannya materi di RPP ya atau komponen-komponen di RPP, saya nanya kajiannya secara teoritis ya. Baik Pak. Misalnya Bapak di kegiatan penuntut itu adalah melakukan refleksi, betul nggak? Ya, melakukan refleksi. Nah, coba Pak, secara teoritis refleksi itu apa sih sebetulnya? Refleksi ini adalah sebuah evaluasi pembelajaran atau suatu aktivitas yang sudah dilakukan, sehingga dari refleksi ini kita dapat memperbaiki proses pembelajaran yang akan datang ataupun memberikan gambaran terhadap apa yang telah kita pelajari gitu Pak. Kan gini, refleksi itu merenung ya, merenung apa yang sudah dilakukan. Minimal pertanyaannya apa sih Pak yang bisa dijawab dan dia menanya dalam diri sendiri dan dijawab sendiri, kan gitu refleksi itu. Iya betul, itu yang pertama. Coba apa kira-kira pertanyaan yang bisa ditanyakan pada diri sendiri dan dijawab sendiri? Tentang apa? Tentang ini Pak, perasaan. Wah, masa perasaan kok. Nah ini yang keliru ya, sering apa perasaan Anda tentang belajar barusan. Nah, itu bukan refleksi menurut saya. Oh gitu, berarti ini Pak,
yang kita terima, yang sudah kita pelajari atau yang Nah, kita gini sudah. Pak ya, namanya juga muhasabah diri lah refleksi. Iya betul. Jadi Bapak gini, itu tidak akan menyentuh permasalahan kalau nanya perasaan. Oh begitu. Jadi nanti prakteknya begini Pak, yang paling bisa diadopsi dan dilakukan. Satu, anak-anak misalnya, atau ya karena SMA bukan anak-anak, mungkin ya kalian saja lah. Ya coba kalian bertanya pada diri sendiri 3 hal pertanyaan. Satu, apa yang sudah baik kalian lakukan pada pembelajaran barusan? Tolong ditulis. Jadi dia mengingat-ingat apa yang saya barusan belajar baik nggak, apa yang diperoleh. Oh ya. Dia ditulis, jangan disuruh beri nama Pak, supaya dia leluasa untuk mengungkapkan gagasan atau ungkapan yang dialaminya. Baik Pak. Jadi apa yang sudah baik atau sudah dikuasai atau yang sudah didapat dalam pembelajaran barusan, substansinya saja Pak. Oh baik Pak. Yang kedua, apa yang masih belum berhasil atau kurang dimengerti, kurang dipahami atau gagal dalam pembelajaran barusan. Oh baik Pak. Nah, dia pasti nanti Pak praktekkan di sekolah. Baik. Nah, jadi dia menanyakan apa yang kedua? Nanya apa? Kegagalan atau hal yang kurang baiknya. Tadi kalau yang pertama ada nanya hal yang baik. Nah, yang ketiga upaya tindak lanjutnya Pak. Jadi apa yang akan kalian lakukan setelah tahu jawaban nomor 2-nya? Oh, saya tadi kurang mendapat hasil belajar yang maksimal, perolehan pengetahuannya karena saya tadi main-main. Oh baik Pak. Atau bisa saja, oh saya tadi kurang mengerti hal yang tadi dibahas di pembelajaran karena gurunya terlalu cepat misalnya. Siapa yang dikritik? Baik. Nah itu kan menohok guru ya sebetulnya. Iya betul. Iya, nah itu. Kadang-kadang guru merasa benar semua Pak. Baik Pak. Nah, sudah disuruh nulis, dikumpulkan Pak. Nah, itu akan dipilah mana yang mengkritik gurunya, mana yang betul-betul. Nanti dikasih apa? Dikasih layanan bimbingan Pak. Sehingga dia itu jangan sampai hanya sebatas remedial teaching saja. Oh, baik, sementara Pak. prosesnya kita tidak mengevaluasi dengan baik. Benar nggak? Baik. Itu jarang dilakukan oleh guru Pak. Ya. Coba agenda yang ada di meja Bapak. Apa isinya? Isinya ini aja Pak, buku paket, terus hasil-hasil ulangan, hasil-hasil ini. Agenda guru. Ya agenda, ya. Oh agenda Ya, guru, absen. Nah, absen apa ada catatan penting nggak ada kok. Iya betul Pak. Nggak ada catatan anekdot misalnya. Oh ya, jurnal itu memang. Jurnal nggak ada. Nah makanya Bapak. Jadi itu untuk siswa. Untuk Bapak sendiri itu harus membuat jurnal reflektif sendiri Pak. Iya Pak. Jadi Bapak punya buku jurnal reflektif milik Bapak sendiri. Jadi begitu beberes ngajar, Bapak juga bertanya pada diri sendiri 3 hal tadi dan ditulis. Apa yang ya Pak? Iya, apa yang sudah baik saya lakukan tadi ngajar apa sih? Apa kekurangannya? Apa yang kurang baik? Ya. Oh, yang kurang baik tadi ada misalnya ada siswa nanya tapi saya tidak meresponnya dengan baik. Terus tadi ada anak nanya kesulitan belajar, saya tidak memberikan layanan bimbingan yang baik. Oh, itu iya, kan Pak. kelemahan kita. Ya, betul. Nah, upaya apa yang akan dilakukan berikutnya, Pak? Nah, itu kan menjadi refleksi pada diri kita. Ini jarang dilakukan oleh guru. Ya Pak, betul Pak. Ya termasuk dosen lah. Sehingga dari hari ke hari itu tidak ada peningkatan kualitas. Ya, nah ini. Baik. Jadi daripada bikin agenda yang nggak jelas itu, yang hanya ngerekap absen, Ya. padahal harusnya bikin jurnal reflektif, Pak. Benar nggak? Iya Pak, anekdot ya Pak. Ya, anekdot record misalnya siswa yang perkembangan belajarnya kurang baik. Nah, itu kan ditulis. Iya betul. Nah, terus perkembangannya, pertemuan berikutnya bagaimana Pak? Ada perkembangan lebih baik. Dan itu akan jadi portofolio bagi orang tuanya, Pak. Iya betul Pak. Nah ini yang sering terjadi. Ya, ini yang menjadi kekeliruan. Jadi apa nanti upaya seperti itu coba akan lain lah dampak kepada siswanya. Yang tadinya siswanya suka main-main pada saat sedang belajar, karena harus membuat
refleksi diri yang ditulis, dia nggak berani pasti itu. Saya nanti apa yang harus diisikan kalau banyak yang tidak pahamnya kan malu, benar nggak? Iya. Tulis di kertasnya, benar nggak? Nah itu. Kalau ngebohong, misalnya banyak yang tidak pahamnya, nanti takut ditanya. Pasti akan berupaya akan menampilkan dia hasil proses belajar dan menampilkan hasil belajar yang baik pasti. Ya nih. Nah ini yang menjadi permasalahan. Terus gini Pak. Nah di sini Bapak melewat peta konsep sendiri. Peta konsep teori belajar apa yang mendasari teori peta konsep Pak? Konstruktivistik Pak. Siapa penggagasnya? Ini Pak Skinner Pak. Wah, Skinner mah tuh hebat behavioristik Pak. Oh ya. Asal apa aja sih Bapak? Enggak. Jadi gini, peta konsep itu berangkat dari teori Ausubel, ya tokoh kognitivistik. Peta konsep itu dari belajar bermakna, ya teori belajar bermakna. Tapi Bapak di sini peta konsep tidak mencerminkan sebuah peta konsep yang baik, Pak. Oh begitu Pak. Iya, coba ciri peta konsep yang baik seperti apa, Pak? Bedanya dengan mind mapping apa, Pak? Peta pikiran kan beda. Dengan bagan konsep pun beda, Pak. Jadi peta konsep itu adalah suatu peta yang menggambarkan hubungan antar konsep satu sama lain, yang dihubungkan dengan kata proposisi, kata penghubung yang tepat. Nah di sini kan nggak ada, hanya kotak-kotak diisi nama, benar nggak? Jadi peta konsep itu misalnya rukun iman kepada Allah, urusannya dengan rukun iman apa? Itu ada kata penghubung di luar kotak Pak, di arah luas garis berarah. Nah jadi harus benar Pak bikin peta konsep, tapi tampilannya bukan peta konsep, karena ada teorinya di sini. Yang mana Pak? Ini kan peta konsep pembahasan Asmaul Husna. Oh. Coba itu betul nggak peta konsep seperti itu? Nah jangan sampai berulang lagi kesalahan-kesalahan seperti ini. Iya Pak. Ya, jadi Bapak belajari lagi teori tentang membuat peta konsep. Beda dengan menyusun peta pikiran, beda dengan menyusun bagan konsep, beda Pak. Ya, nah itu. Karena peta konsep ini adalah bisa dijadikan alat evaluasi, bisa dijadikan alat untuk mendeteksi miskonsepsi dan lain-lain. Ya, nah itu. Jadi Bapak misalnya mau ulangan, bikin aja peta konsep yang dikosong-kosongkan, mereka suruh ngisi. Oh iya betul. Menghubungkan konsepnya gimana? Dia kosongkan, bisa nggak ngisi? Kalau orang paham konsep bisa menghubungkannya dan bisa ngisi konsepnya yang benar. Nah kalau dia ngisi konsepnya kurang benar, dia ada kemungkinan dia tidak tahu konsep atau miskonsepsi Pak. Ya, tolong ini juga menjadi hal catatan penting. Karena ini sering berulang Pak. Karena kadang-kadang membuat peta konsep meniru dari yang salah. Baik dari ingat Pak, informasi di internet itu tidak semuanya benar Pak. Betul. Ya, anak kecil saja bisa ngupload kan Pak. Ya. Benar nggak? Nah itu. Nah inilah makanya kalau kita punya argumentasinya, dasar teorinya tidak akan tersesat. Ya, nah itu. Baik, nah di sini Bapak juga mengadakan program tindak lanjut pengayaan dan remedial teaching. Ya. Nah. Coba Pak, remedial teaching sebenarnya seperti apa Pak? Remedial ini kan konsepnya kan bagi siswa yang tidak memenuhi KKM Pak. Nah, sehingga dalam pelaksanaan remedial tentu tahapannya itu adalah yang pertama saya ini Pak, langkah-langkahnya menganalisis kebutuhan ya untuk mengidentifikasi kesulitan peserta didik. Nah setelah saya menemukan persoalan kesulitan, baru saya menyusun perencanaan permasalahan itu Pak, bisa melakukan remedial teaching atau kita mengajar kembali pengajaran dari berangkat masalah kesulitan itu Pak. Kalau gini Pak, seandainya 50 siswa mengalami kesulitan, lebih besar dari atas 50% siswa mengalami kesulitan belajar, ya berarti
treatmentnya apakah guru ngajar kembali atau ngasih tugas atau tutor sebaya, Pak? Kalau lebih banyak Pak, itu ngajar kembali Pak. Kapan waktunya, Pak? Di luar jam pelajaran. Kapan? Bisa pulang sekolah, bisa sebelum belajar dimulai. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan? Ya kita kan ada interaksi guru dengan orang tua. Nah Pak. itu ya, nah makanya nih harus hati-hati. Jadi di sini kadang-kadang ada kejadian remedial test tanpa ada perlakuan apa-apa. Ya. Coba anak-anak di hair, itu Ya, kan remedial teaching. Ya, karena ya betul, tidak ada tidak Ya. dianalisis dulu Nah soalnya. itu banyak guru yang masih melakukan itu, benar nggak? Ya betul Pak, karena dia tidak melalui dari analisis dulu masalah kebutuhannya. Gitu. Iya, karena mereka pemahaman remedial itu adalah remedial test. Kadang nggak ada istilah remedial Ya. test. Ya. Nah ini yang kadang-kadang menyesatkan. Ya. Ya. Coba bayangin Pak, secara logika, dia itu siswa sudah mengalami kesulitan belajar. Iya betul. Dikasih tes lagi, bisa nggak ngerjain? Ya tak bisa lagi Pak. Nah, itu. Betul. Anak akan bilang begini, saya teh kan sudah tahu tidak becus gitu. Kok Iya, kenapa betul. dikasih tes lagi? Ya betul ya. Bukan dikasih layanan bimbing. Ya. Ya nggak? Untuk bisa memecahkan kesulitan belajar itu. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh seorang guru. Yang keliru itu. Ya. Nah baik Pak. Nah sekarang saya mau nanya tentang rubrik Pak. Karena di sini ada beberapa contoh Bapak buat rubriknya. Ya Pak, di instrumen Pak, di lampiran RPP itu ada Pak. Ya, instrumen mana Pak? Di bawahnya RPP Pak, kalau digeser ke bawah. Ya. Baik. Nah, coba kalau rubrik dengan tugas kinerja ada kaitannya nggak Pak? Ada Pak. Apa tugas kinerja itu apa? Ini kan saya kan di sini membuat mereka membuat sebuah laporan ya Pak. Laporan. Mana instruksinya Pak? Instruksinya membuat laporan itu. Ini Pak, yang hal ini membuat peta Nggak ada konsep. halamannya ya? Halaman berapa Pak? Di instrumen penilaian keterampilan Pak. Ya oke. Nah, jadi di sini peserta didik berdiskusi melakukan. Nah, ini disampaikan kapan Pak? Saat ini Siswanya. Pak, saat proses ini Pak, proses pembelajaran Pak, sinkronus Pak. Ya mana instruksinya, perintahnya? Perintah di dalam RPP-nya atau Ya kan ini, Bapak ngasih tugas untuk membuat laporan. Benar nggak? Ya betul. Nah, mana kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta didik dalam memberikan tugas yang Bapak lakukan? Kan ingat, rubrik itu lahir dari perintah tugas yang Bapak berikan. Iya betul Pak. Nah, bagaimana rubrik akan detail dan akan operasional kalau tugasnya nggak jelas? Oh ya Pak, ada di ini Pak, di Google Classroom itu sudah Nah, saya jadi harusnya mah di sini dimunculkan bahwa yang diperintahkan membuat laporan itu tugas kinerjanya atau perintah tugasnya jelas, Pak. Oh iya. Dan itulah yang menjadikan dasar untuk membuat rubrik. Ngerti nggak? Ya. Sehingga aspek-aspek yang perlu dinilai itu disampaikan. Jangan begini. Anak-anak silakan membuat laporan. Nggak jelas tuh spesifikasinya. Tapi rubriknya detail, Pak. Kira-kira anak dirugikan nggak? Iya Pak betul. Nah, seperti itu. Ini banyak kejadian, rubriknya detail, ya. Tapi perintah tugasnya yang disampaikan kepada peserta didik nggak jelas, ya. Padahal dasarnya membuat rubrik itu dari perintah, tugas atau pertanyaan. Nah ini, makanya kalau pertanyaannya masih umum, sementara bikin rubriknya spesifik dan detail, ada aspek-aspek yang mau dinilainya, nah itu nggak jelas, benar nggak? Nah itu nggak sinkron, makanya antara tugas kinerja atau perintah tugas atau bentuknya pertanyaan itu harus spesifik dan dipahami siswa. Misalnya coba akan gini Pak, buatlah laporan tentang misalnya hari libur saudara kalian mengikuti hari besar keagamaan. Iya. Laporannya harus memuat apa? Harus dijelaskan, disampaikan ke siswa, dan itu adalah yang akan dijadikan rubrik, benar nggak? Iya Pak. Tinggal laporannya itu, siswa itu akan ikutin dari perintah yang diberikan. Iya. Barulah Bapak membuat rubrik. Nah ini yang sering terjadi, membuat rubrik itu copy paste dari
yang sudah ada, bahkan tidak ada kaitannya. Iya Pak, izin Pak, di Ya. RPP saya kayaknya di bawahnya lagi ada kalau tidak salah Pak, instrumen penilaian gitu Pak, Ya, instrumen penilaian. HOTS itu. Ya, itu kan pengetahuannya. Nah, ya. Ada di bawah lagi kalau tak salah saya yang saya masukkan di LMS itu RPP saya yang bagian 3 itu saya sudah ini Pak. Oh, di bagian 3-nya. Kalau saya ini kan baru bagian 1. Oh, kalau yang Ya. bagian 1 memang yang bukan saya ujikan Pak. Nah, itu ya. Jadi Ya, karena saya berdasarkan data, kan ingat, tadi saya bertegaskan bahwa yang menjadi RPP terbaik itu dianggap RPP ke-1-nya. oh berarti bukan yang nomor 3 ya Pak? Ya, karena tadi saya bilangin waktu ada Bapak ikut tadi nggak? Oh tidak ikut Pak. Loh, pantesan. Nah, makanya Pak Jena juga ikut video call, kok kenapa harus video call gitu begitu. Dan tadi saya pada saat penjelasan teknis tadi jam 9.30 dijelasin. Jadi kalau mau direvisi silahkan ditukar RPP-nya. Oh gitu. Iya, karena pilih RPP terbaik dan dijadikan RPP nomor 1. Itu aja. Oh iya iya. Berarti Ya, saya otomatis yang dia akan dinilai adalah RPP nomor 1. berarti saya tukar atau gimana Pak? Ya terserah kalau keburu. Karena nanti sore hari saya akan nilai. Oh iya saya tukar aja ya Pak. Karena Ya, terserah kalau atau saya tampilkan di sini Pak, share screen aja Pak RPP yang. enggak harus ada datanya di LMS. Oh iya iya iya. Harus, ya. Karena Nah, itu Pak ya. Jadi saya minta Bapak ini di antara yang dari peserta yang lain mungkin Bapak yang agak mending ya, baik agak Pak. menguasai daripada yang lainnya Pak Jenal. Nah itu. Ya, banyak sudah saja cukup Pak. Nanti Bapak belajar praktekkan, Baik Pak. dan melakukan refleksi yang baik, termasuk Baik. Bapak membuat jurnal refleksi sendiri Pak. Oh iya Pak. Supaya kita kalau tahu kelemahan kita, masa dibiarkan terus-menerus? Oh, Tidak ada iya. upaya tindak lanjut yang memecahkan dan Baik. mengatasinya. Baik, Ya, Pak. Baik Pak, baik. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya nanti tukar ya Pak. Ya silakan Ya. kalau keburu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Pak Jenal, terima kasih Pak Jenal, Pak Yudi. Ya, mangga. Ya, assalamualaikum. Ya.